Tokoh ke-43, Alexander Fleming tahun 1881 sampai tahun 1955. Alexander Fleming, sang penemu penisilin, dilahirkan pada tahun 1881 di Lohfield, Skotlandia. Setelah lulus dari sekolah kedokteran St. Mary's Hospital di London, Fleming bergelut dengan riset kekebalan tubuh. Kemudian, sebagai dokter militer dalam Perang Dunia, dia mempelajari infeksi-infeksi pada luka. Dia mencatat bahwa banyak antiseptik justru lebih merusak sel tubuh ketimbang merusak mikroba. Dia menyadari bahwa yang diperlukan adalah sebuah zat yang mampu mematikan bakteri dan juga sekaligus aman bagi sel tubuh manusia. Setelah perang, Fleming kembali ke St. Mary's Hospital. Pada tahun 1922, ketika melakukan riset di sana, dia menemukan sebuah zat yang dia sebut dengan lisozime. Lisozime diproduksi oleh tubuh manusia dan merupakan unsur pembentuk zat lendir tubuh dan air mata tidak berbahaya bagi sel tubuh manusia. Zat ini menghancurkan sejumlah mikroba tertentu, tetapi sayangnya bukan mikroba yang sangat berbahaya bagi manusia. Karena itu, penemuan ini tidak terlalu penting, walaupun sangat menarik. Pada tahun 1928, inilah Fleming membuat penemuan besarnya. Salah satu kultur laborat miliknya yang mengandung bakteri Staphylococcus terekspos ke udara dan terkontaminasi jamur. Fleming memperhatikan bahwa pada bagian kultur yang mengitari jamur tersebut, bakterinya mati. Dia menarik kesimpulan dengan tepat bahwa jamur itu menghasilkan sejenis zat beracun bagi bakteri Staphylococcus. Tidak lama kemudian, dia dapat menunjukkan bahwa zat yang sama mencegah pertumbuhan banyak jenis bakteria berbahaya lainnya. Zat itu yang dia beri nama penisilin, sesuai nama jamurnya Penicillium notatum, tidak berbahaya bagi manusia maupun hewan. Hasil penyelidikan Fleming dipublikasikan pada tahun 1929, tetapi pada awalnya tidak menarik banyak perhatian. Fleming menyarankan bahwa penisilin mungkin berguna bagi keperluan medis. Namun, dia sendiri tidak berhasil mengembangkan teknik untuk memurnikan penisilin. Selama lebih dari 10 tahun, obat mukjizat ini tidak dapat dipakai orang. Akhirnya, pada akhir 1930-an, dua peneliti kesehatan Inggris, Howard Walter Florey dan Ernst Boris Chain, membaca artikel Fleming. Mereka mengulang percobaan Fleming dan memverifikasi hasilnya. Mereka lantas memurnikan penisilin dan menguji zat itu pada hewan percobaan. Pada tahun 1941, mereka menguji penisilin terhadap manusia yang sakit. Pengujian mereka jelas menunjukkan bahwa obat baru ini memiliki potensi luar biasa. Dengan dorongan dari pemerintah Inggris dan Amerika, perusahaan-perusahaan farmasi kini memasuki gelanggang dan dengan cepat mengembangkan metode untuk memproduksi penisilin dalam jumlah banyak. Awalnya, penisilin hanya dicadangkan untuk keperluan pengobatan korban perang. Namun pada tahun 1944, obat itu tersedia untuk pengobatan orang-orang sipil di Inggris dan Amerika. Ketika perang berakhir, pada tahun 1945, penggunaan penisilin telah menyebar ke seluruh dunia. Penemuan penisilin merupakan rangsangan besar untuk mencari antibiotik-antibiotik lainnya, dan bahwa riset-riset itu telah menghasilkan banyak penemuan obat mukjizat lainnya. Meski begitu, penisilin tetap menjadi antibiotik yang paling banyak digunakan. Salah satu alasan keunggulannya yang bertahan lama adalah karena penisilin itu efektif melawan begitu banyak jenis mikroorganisme yang berbahaya bagi manusia. Obat ini berguna dalam pengobatan sipilis, kencing nanah, jengkering dan difteri, serta beberapa bentuk artritis, bronkitis, meningitis, keracunan darah, borok, infeksi tulang, paru-paru basah, gangren, dan berbagai penyakit lainnya. Keunggulan penisilin lainnya adalah margin keamanan penggunaannya.
Dosis 50.000 unit penisilin cukup efektif untuk melawan sejumlah infeksi, tetapi injeksi 100 juta unit penisilin dalam sehari pernah diberikan tanpa efek samping yang merugikan. Walau sebagian kecil orang alergi terhadap penisilin, tetapi bagi kebanyakan orang, obat ini memberikan kombinasi ideal dari keefektifan dan keamanan. Karena penisilin pernah menyelamatkan nyawa jutaan manusia dan pastinya akan menyelamatkan lebih banyak orang di masa depan, hanya sedikit orang yang akan memperkarakan arti penting penemuan Fleming. Penempatannya pada daftar ini tentu akan bergantung pada seberapa besar pujian yang harus diberikan kepada Florey dan Chain. Saya rasa sebagian besar pujian harus dialamatkan pada Fleming yang membuat penemuan kuncinya. Tanpa dia, mungkin penisilin baru akan ditemukan bertahun-tahun kemudian. Namun, begitu dia menerbitkan hasil penelitiannya, cepat atau lambat akan ada yang akan mengembangkan teknik pemurnian dan produksi secara lebih baik. Fleming memiliki pernikahan yang bahagia dan dikaruniai satu anak. Pada tahun 1945, dia dianugerahi hadiah Nobel berkat penemuannya, membagi penghargaan itu dengan Florey dan Chain. Fleming meninggal dunia pada tahun 1955. Tokoh ke-44, John Locke, tahun 1632 sampai tahun 1704. Filsuf Inggris ternama, John Locke, merupakan orang pertama yang menuliskan ide-ide dasar demokrasi konstitusional dalam bentuk yang utuh dan koheren. Ide-idenya dengan kuat mempengaruhi para pendiri Amerika Serikat, juga banyak filsuf. Pencerahan Prancis terkemuka Locke dilahirkan pada tahun 1632 di Warrington, Inggris. Dia dididik di Universitas Oxford, di mana dia menerima gelar sarjana muda pada 1656 dan master pada 1658. Di masa mudanya, dia sangat tertarik pada ilmu pengetahuan. Pada usia 36 tahun, dia diangkat sebagai anggota Royal Society. Dia berteman baik dengan ahli kimia terkemuka Robert Boyle dan belakangan juga berteman dengan Isaac Newton. Dia juga tertarik pada pengobatan dan menerima gelar sarjana muda dalam bidang tersebut, walau hanya sesekali melakukan praktik. Sebuah titik balik dalam kehidupan Locke adalah perkenalannya dengan Earl of Shaftesbury, di mana dia menjadi sekretaris dan dokter keluarga bangsawan tersebut. Shaftesbury merupakan seorang juru bicara penting bagi ide-ide politik liberal. Untuk beberapa waktu, dia dipenjarakan oleh Raja Charles II karena aktivitas politiknya. Pada tahun 1682, Shaftesbury lari ke Belanda, di mana dia meninggal dunia tahun berikutnya. Locke yang dekat dengan Shaftesbury juga dicurigai, sehingga melarikan diri ke Belanda pada tahun 1683. Dia tinggal di sana sampai pengganti Charles, Raja James II, digulingkan pasca revolusi yang berhasil pada tahun 1688. Locke kembali pulang pada tahun 1689, setelah itu dia tinggal di Inggris. Locke yang tidak pernah menikah, meninggal dunia pada tahun 1704. Buku yang pertama-tama membuat Locke ternama adalah An Essay Concerning Human Understanding tahun 1690, di mana dia mendiskusikan asal-usul, watak, dan batasan-batasan pengetahuan manusia. Pada dasarnya, pandangan Locke empirisis dan jelas terpengaruh oleh pemikiran Francis Bacon serta René Descartes. Pada gilirannya, ide-ide Locke memengaruhi filsuf-filsuf seperti Bishop George Berkeley, David Hume, dan Immanuel Kant. Walaupun esai merupakan karya Locke yang paling original, dan salah satu buku klasik filsafat, karya ini kurang memiliki pengaruh pada perkembangan-perkembangan sejarah dibandingkan tulisan-tulisan politiknya. Dalam A Letter Concerning Toleration, diterbitkan pertama kali tanpa nama pada tahun 1689, Locke menegaskan bahwa negara tidak boleh ikut campur dalam kebebasan beragama.
Locke bukan orang Inggris pertama yang menyarankan toleransi religius atas semua sekte Protestan, tetapi argumen kuatnya dalam membela toleransi merupakan satu faktor tumbuhnya dukungan publik atas kebijakan ini. Di samping itu, Locke memperluas prinsip toleransi pada orang-orang non-Nasrani, baik pagan, atau Muslim, atau Yahudi, tidak boleh dikecualikan dari hak sipil persemakmuran karena agamanya. Namun, Locke percaya bahwa toleransi ini tidak boleh diperluas untuk orang-orang Katolik, karena dia percaya mereka berkewajiban mendukung sebuah monarki asing, atau juga tidak boleh diperluas untuk orang-orang ateis. Dengan standar masa kini, dia akan dianggap sangat tidak toleran, tetapi bisa diterima jika kita menilainya berdasarkan ide-ide pada masanya. Faktanya, argumennya dalam membela toleransi lebih meyakinkan bagi para pembacanya dibandingkan pengecualian-pengecualian yang dibuatnya. Saat ini, sebagian karena tulisan-tulisan Locke, toleransi religius bahkan diperluas pada kelompok-kelompok yang menurutnya harus dikecualikan. Yang lebih penting lagi adalah karya Locke, Tiro Treatises of Government tahun 1689, di mana dia menyajikan ide-ide dasar yang melandasi demokrasi konstitusional liberal. Pengaruh buku tersebut pada pemikiran politik di seluruh negara berbahasa Inggris sangat mendasar. Locke sangat percaya bahwa setiap manusia dianugerahi hak asasi dan hak ini bukan hanya mencakup hak hidup, melainkan juga kebebasan pribadi dan hak kepemilikan pribadi. Menurut Locke, tujuan utama sebuah pemerintahan adalah melindungi warga dan hak milik warga negara. Pandangan ini kadang disebut teori jaga malam pemerintah. Dengan menolak pandangan tentang hak suci para raja, Locke menandaskan bahwa pemerintah mendapatkan otoritasnya hanya dari persetujuan mereka yang diperintah. Kebebasan seseorang dalam masyarakat tidaklah berada di bawah kekuasaan legislatif manapun, kecuali yang didirikan melalui persetujuan persemakmuran. Locke sangat menekankan ide tentang sebuah kontrak sosial. Pandangan ini sebagian berasal dari tulisan-tulisan filsuf Inggris sebelumnya, Thomas Hobbes tahun 1588 sampai tahun 1679. Namun, jika Hobbes memakai ide tentang kontrak sosial untuk membenarkan absolutisme, maka dalam pandangan Locke, kontrak sosial dapat dipakai. Bila mana para legislator berusaha mengambil dan menghancurkan hak milik rakyat, atau memperbudak mereka dengan semena-mena, para legislator ini sama saja berperang dengan rakyat, sehingga rakyat tidak lagi wajib untuk tunduk, dan berada di bawah lindungan Tuhan untuk melawan kesewenang-wenangan dan kekerasan. Juga, masih terdapat sebuah kekuasaan tertinggi dalam rakyat untuk mencopot atau mengubah legislatif apabila mereka mendapati tindakan legislatif berlawanan dengan kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Sikap gigih Locke mempertahankan hak melakukan revolusi sangat mempengaruhi Thomas Jefferson dan para revolusioner Amerika lainnya. Locke mempercayai prinsip pemisahan kekuasaan, tetapi dia merasa legislatur haruslah lebih unggul daripada eksekutif dan karenanya juga lebih unggul daripada yudikatif, yang dianggapnya sebagai bagian dari cabang eksekutif. Karena mempercayai supremasi legislatif, Locke hampir pasti akan menentang hak pengadilan untuk menyatakan tindakan-tindakan legislatif tidak konstitusional. Walaupun Locke sangat mempercayai prinsip kekuasaan mayoritas, dia tetap menegaskan bahwa sebuah pemerintahan tidak memiliki kekuasaan tak terbatas. Sebuah mayoritas tidak boleh melanggar hak asasi manusia, juga tidak bebas merampas hak-hak kepemilikan. Sebuah pemerintahan hanya boleh mengambil kepemilikan dengan persetujuan mereka yang diperintah. Di Amerika, ide ini akhirnya dinyatakan dalam slogan, "Tidak ada pajak tanpa perwakilan." Jelas sekali, Locke mengekspresikan semua ide-ide besar revolusi Amerika, hampir seabad sebelum revolusi itu berlangsung. Pengaruhnya bagi Thomas Jefferson merupakan yang paling jelas. Ide-ide Locke juga merasuk ke Eropa khususnya ke Prancis,
di mana ide-ide tersebut menjadi faktor tidak langsung yang menghasilkan revolusi Prancis dan deklarasi hak-hak manusia di Prancis. Walaupun tokoh-tokoh seperti Voltaire dan Thomas Jefferson lebih ternama daripada Locke, tulisan-tulisannya mendahului tulisan-tulisan mereka dan amat mempengaruhi mereka. Karena itu, rasanya masuk akal jika dia mendahului mereka dalam daftar ini. Tokoh ke-45, Ludwig van Beethoven, tahun 1770 sampai tahun 1827. Ludwig van Beethoven, sang komposer musik terbesar, dilahirkan pada tahun 1770 di kota Bonn, Jerman. Sejak kecil dia sudah menunjukkan bakatnya dan karya pertama yang dipublikasikannya pada tahun 1783. Semasa muda, dia mengunjungi Wina, di mana dia diperkenalkan kepada Mozart. Tetapi perkenalan mereka terbilang singkat. Pada tahun 1792, Beethoven kembali ke Wina. Untuk beberapa lama, dia belajar di bawah bimbingan Haydn yang di masa itu merupakan komposer terkemuka di Wina. Mozart meninggal pada tahun itu. Beethoven lalu tinggal di Wina, yang saat itu merupakan ibu kota musik dunia, sepanjang sisa hidupnya. Kedahsyatan Beethoven sebagai seorang pianis mengesankan setiap orang. Dia sukses sebagai seorang penampil maupun sebagai guru. Dengan segera dia juga menjadi seorang penulis komposisi yang produktif. Karya-karyanya diterima dengan baik. Sejak pertengahan usia 20-an, dia mampu menjual karya-karyanya kepada para penerbit tanpa kesulitan. Ketika Beethoven menginjak usia akhir 20-an, tanda-tanda pertama ketuliannya pun muncul. Tidak heran, komposer muda ini sangat terganggu oleh perkembangan merugikan ini. Untuk beberapa lama, dia bahkan sempat berpikir untuk bunuh diri. Tahun-tahun dari 1802 sampai 1815 kadang dianggap sebagai masa pertengahan karir Beethoven. Selama interval ini, seiring memburuknya gangguan pendengarannya, dia mulai mengundurkan diri secara sosial. Berkurangnya kemampuannya mendengar membuat orang salah kira bahwa dirinya membenci pergaulan. Dia memiliki beberapa kedekatan romantik dengan gadis-gadis muda, tetapi tampaknya semua berakhir tanpa kebahagiaan. Dia tidak pernah menikah. Karya musik Beethoven tetap produktif. Namun, seiring waktu, dia semakin tidak memperhatikan apa yang akan populer di kalangan penikmat musik di zamannya. Dia terus mencapai kesuksesan. Di akhir usia 40-an, Beethoven menjadi sepenuhnya tuli. Sebagai akibatnya, dia tidak lagi melakukan pertunjukan publik dan semakin mundur dalam pergaulan. Karya-karyanya semakin jarang dan semakin sulit dipahami. Pada saat itu, dia mengarang musik khusus untuk dirinya sendiri dan untuk para pendengar ideal di masa datang. Konon dia pernah berkata kepada seorang kritikus, "Musik ini bukan untuk Anda, ini untuk zaman mendatang." Inilah salah satu ironi nasib paling kejam di mana komposer paling berbakat sepanjang zaman harus menderita ketulian. Kalau saja Beethoven, dengan kekuatan tekad melebihi kemampuan manusia, berhasil menjaga kualitas komposisinya meski menderita ketulian, maka itu akan menjadi sebuah pencapaian yang nyaris tak dapat dipercaya dan membangkitkan inspirasi. Namun, kebenaran jauh lebih aneh daripada fiksi. Faktanya, selama tahun-tahun dia menderita ketulian total, Beethoven melakukan lebih daripada sekadar menyamai kualitas semua karya sebelumnya. Karya-karya selama tahun-tahun terakhirnya pada umumnya dianggap sebagai adikarya terbaiknya. Dia wafat di Wina pada 1827 di usia 57 tahun. Karya-karya besar Beethoven meliputi 9 simfoni, 32 sonata untuk piano, 5 konserto piano, 10 sonata untuk piano dan biola, serangkaian kuartet string yang mengagumkan, musik vokal, musik teater dan banyak lagi. Namun, yang lebih penting daripada kuantitas karyanya adalah kualitasnya.
Karya-karyanya merupakan kombinasi luar biasa dari kedalaman perasaan dan kesempurnaan desain. Beethoven menunjukkan bahwa musik instrumental tidak lagi bisa dianggap sebagai bentuk seni nomor 2. Komposisi-komposisinya mengangkat musik semacam itu ke tingkat seni yang sangat tinggi. Beethoven merupakan seorang komposer yang amat original. Banyak perubahan yang diperkenalkannya memiliki dampak yang bertahan lama. Dia memperluas ukuran orkestra. Dia memperpanjang durasi simfoni dan memperluas cakupannya. Dengan mendemonstrasikan kemungkinan luar biasa yang bisa dijangkau piano, dia membantu menjadikan sebagai sebuah alat musik terkemuka. Beethoven menandai peralihan dari gaya musik klasik ke romantik, dan karya-karyanya merupakan inspirasi bagi banyak karya lainnya yang bercirikan romantisisme. Beethoven memiliki pengaruh sangat besar kepada banyak komposer sesudah dirinya, termasuk orang-orang yang memiliki gaya berbeda-beda seperti Brahms, Wagner, Schubert dan Tchaikovsky. Dia juga membuka jalan bagi Berlioz, Gustav Mahler, Richard Strauss dan banyak lainnya. Tampaknya jelas bahwa Beethoven harus berperingkat lebih tinggi daripada musisi lain dalam daftar ini. Walau Johann Sebastian Bach nyaris sama terkenalnya, karya Beethoven didengar jauh lebih sering dan luas ketimbang karya-karya Bach. Di samping itu, inovasi-inovasi yang Beethoven lakukan lebih punya pengaruh mendasar pada perkembangan musik sesudah zamannya daripada yang dilakukan Bach. Secara umum, ide-ide politik dan etika dapat lebih mudah dan jelas dinyatakan dalam kata-kata daripada dalam alunan musik. Karena itu, sastra menjadi bidang seni yang lebih berpengaruh daripada musik. Untuk alasan inilah, Beethoven walau dia merupakan seorang tokoh terkemuka dalam sejarah musik, ditempatkan agak di bawah Shakespeare. Dalam membandingkan Beethoven dengan Michelangelo, saya sangat terpengaruh oleh fakta bahwa kebanyakan orang menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk mendengarkan musik daripada melihat lukisan atau patung. Untuk alasan ini, saya pikir para komposer musik secara umum lebih berpengaruh daripada pelukis atau pematung yang pengaruhnya dalam bidang mereka sendiri dapat disejajarkan dengan para pemusik. Alhasil, tampaknya patut untuk menempatkan Beethoven di antara Shakespeare dan Michelangelo. Tokoh ke-46, Werner Heisenberg tahun 1901 sampai tahun 1976. Pada tahun 1932, hadiah Nobel dalam bidang fisika dianugerahkan kepada Werner Karl Heisenberg, seorang fisikawan Jerman, berkat perannya dalam penemuan mekanika kuantum, salah satu pencapaian terpenting dalam sejarah ilmu pengetahuan. Mekanika merupakan cabang fisika yang berurusan dengan hukum-hukum umum yang mengatur pergerakan objek material. Inilah cabang fisika yang paling dasar yang pada gilirannya menjadi cabang paling mendasar dalam ilmu pengetahuan. Di awal-awal abad ke-20, perlahan menjadi semakin jelas bahwa hukum-hukum mekanika yang sudah dikenal tidak dapat menerangkan perilaku objek yang terlalu kecil, seperti atom atau partikel subatomik. Hal ini membingungkan dan meresahkan karena hukum-hukum yang sudah dikenal itu bekerja dengan baik, ketika diterapkan pada objek-objek makroskopik, objek-objek yang ukurannya jauh lebih besar daripada atom. Pada tahun 1925, Werner Heisenberg mengajukan sebuah rumus fisika baru, rumus yang konsep-konsep dasarnya secara radikal berbeda dengan rumus klasik Newton. Teori baru ini, setelah beberapa kali dimodifikasi oleh para penerusnya, dapat diterapkan secara sukses, dan kini diterima sebagai rumusan yang bisa diterapkan pada semua sistem fisika, apapun jenis atau ukurannya. Ini bisa ditunjukkan secara matematis bahwa jika hanya sistem makroskopik yang dilibatkan, prediksi-prediksi mekanika kuantum hanya berbeda sedikit dengan prediksi-prediksi mekanika klasik, dalam jumlah yang terlampau kecil untuk diukur. Karena itulah, mekanika klasik yang secara matematis jauh lebih sederhana daripada mekanika kuantum, masih dapat digunakan dalam sebagian besar perhitungan ilmiah. Namun,
jika sistem-sistem dimensi atomik yang dilibatkan, prediksi-prediksi mekanika kuantum berbeda secara substansi dengan prediksi-prediksi mekanika klasik. Berbagai eksperimen menunjukkan bahwa prediksi-prediksi mekanika kuantum memang tepat. Salah satu konsekuensi teori Heisenberg adalah prinsip ketidakpastian yang terkenal dan dirumuskannya pada tahun 1927. Prinsip ini secara umum dianggap sebagai salah satu prinsip paling mendasar dan luas cakupannya dalam khasanah ilmu pengetahuan. Yang dilakukan prinsip ketidakpastian adalah memberikan batasan teoretis tertentu pada kemampuan kita dalam membuat pengukuran-pengukuran ilmiah. Implikasi dari prinsip ini sangatlah besar. Jika hukum-hukum dasar fisika mencegah para ilmuwan, dalam kondisi paling ideal sekalipun, mendapatkan pengetahuan akurat tentang sistem yang sedang diselidikinya, maka jelas perilaku sistem tersebut tidak akan dapat diramalkan secara sempurna di masa datang. Menurut prinsip ketidakpastian, perbaikan seperti apapun pada alat-alat ukur kita tidak akan pernah memungkinkan kita untuk mengatasi kesulitan ini. Prinsip ketidakpastian menetapkan bahwa fisika, dalam keadaannya yang paling lumrah, hanya sanggup membuat prediksi-prediksi statistik. Seorang ilmuwan yang mempelajari radioaktivitas, misalnya, mungkin sanggup memprediksi bahwa dari 1 triliun atom radium, sebanyak 2 juta akan memancarkan sinar gamma keesokan harinya. Namun, dia tidak akan bisa memprediksi apakah ada atom radium tertentu yang akan melakukan itu. Dalam banyak situasi praktis, ini bukan batasan yang mematikan. Ketika sebuah sistem melibatkan jumlah yang sangat besar, metode statistik seringkali dapat memberikan dasar yang sangat bisa diandalkan untuk mengambil tindakan. Tetapi ketika sistem yang terlibat sangat kecil, prinsip ketidakpastian memaksa kita untuk menanggalkan pemikiran kita tentang kausalitas fisika yang ketat. Ini perubahan paling mendasar dalam filosofi dasar ilmu pengetahuan. Begitu mendasarnya sampai-sampai seorang ilmuwan besar seperti Einstein tidak pernah bersedia menerimanya. Saya tidak dapat percaya, Einstein pernah berkata, bahwa Tuhan bermain dadu dengan alam semesta. Namun, pada hakikatnya, ini pandangan yang oleh kebanyakan ilmuwan dianggap perlu untuk diadopsi. Jelaslah, dari sudut pandang teoretis, sampai taraf yang lebih jauh daripada teori relativitas, teori kuantum mengubah konsepsi dasar kita tentang dunia fisika. Namun, konsekuensi-konsekuensi teori ini bukan hanya bersifat filosofis. Sejumlah penerapan-penerapan praktisnya adalah berbagai peralatan modern seperti mikroskop elektron, laser, dan transistor. Teori kuantum juga memiliki penerapan luas dalam hal fisika nuklir dan energi atom. Teori ini merupakan basis pengetahuan kita tentang spektroskopi dan dipergunakan secara luas dalam ilmu astronomi dan kimia. Teori ini juga digunakan dalam penyelidikan teoretik tentang beragam topik seperti sifat-sifat helium cair, susunan internal bintang-bintang, feromagnetisme, dan radioaktivitas. Werner Heisenberg dilahirkan di Jerman pada tahun 1901. Dia menerima gelar doktor dalam bidang fisika teoretis dari Universitas Munich pada tahun 1923. Dari tahun 1923 sampai tahun 1927, dia bekerja di Copenhagen bersama fisikawan besar asal Denmark, Niels Bohr. Tulisan penting pertamanya tentang mekanika kuantum diterbitkan pada tahun 1925 dan perumusannya mengenai prinsip ketidakpastian muncul pada tahun 1927. Heisenberg meninggal dunia pada tahun 1976 di usia 74 tahun. Dia meninggalkan seorang istri dan 7 anak. Memandang pentingnya mekanika kuantum, para pembaca mungkin bertanya-tanya mengapa Heisenberg tidak berperingkat lebih tinggi dalam daftar ini. Heisenberg bukanlah satu-satunya ilmuwan yang terlibat dalam pengembangan mekanika kuantum. Sumbangan berbobot lainnya datang dari pendahulunya, Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr,
dan ilmuwan Prancis, Louis de Broglie. Selain itu, banyak ilmuwan lainnya, termasuk Erwin Schrödinger dari Austria dan Pam Dirac dari Inggris, memberikan sumbangan-sumbangan besar pada teori kuantum di tahun-tahun sesudah penerbitan tulisan penting Heisenberg. Meski begitu, saya berpikir bahwa Heisenberg merupakan tokoh kunci dalam pengembangan mekanika kuantum, dan bahkan setelah membagi pujian sumbangan-sumbangannya membuatnya layak mendapatkan posisi yang tinggi dalam daftar ini. Tokoh ke-47, Louis Daguerre tahun 1787 sampai tahun 1851. Louis Jacques Mande Daguerre merupakan tokoh yang berhasil mengembangkan metode praktis untuk fotografi pada akhir tahun 1830-an. Daguerre dilahirkan pada tahun 1787 di kota Cormeilles, sebelah utara Prancis. Semasa muda, dia merupakan seorang seniman. Di pertengahan usia 30-an, dia merancang diorama, sebuah sajian lukisan panoramik spektakuler yang dirangkai dengan efek pencahayaan khusus. Ketika terlibat dalam pekerjaan ini, dia tertarik mengembangkan sebuah mekanisme yang secara otomatis mereproduksi pemandangan alam tanpa memerlukan kuas dan cat, dengan kata lain, sebuah kamera. Upaya awalnya merancang sebuah kamera yang bekerja baik tidak berhasil. Pada tahun 1827, dia bertemu dengan Joseph Nicéphore Niepce, yang juga sedang berupaya dan jauh lebih sukses sampai saat itu merancang sebuah kamera. 2 tahun kemudian, mereka menjadi rekanan. Pada tahun 1883, Niepce meninggal dunia, tetapi Daguerre bertekad untuk menyelesaikan karyanya. Pada tahun 1837, dia sukses mengembangkan sebuah sistem praktis untuk fotografi yang disebutnya daguerreotype. Pada tahun 1839, Daguerre mempublikasikan proses penemuannya tanpa meminta paten sebagai imbalannya. Pemerintah Prancis menganugerahinya pensiun seumur hidup, baik bagi Daguerre maupun putra Niepce. Pengumuman penemuan Daguerre membuat kegemparan besar di tengah masyarakat. Daguerre menjadi pahlawan masyarakat dan dihujani penghargaan, sedangkan penggunaan metode daguerreotype meluas dengan cepat. Daguerre sendiri kemudian sejenak mengundurkan diri. Dia meninggal dunia pada tahun 1851 di rumah peristirahatannya di dekat Paris. Hanya sedikit penemuan yang memiliki begitu banyak kegunaan seperti halnya fotografi. Fotografi digunakan secara luas dalam nyaris setiap bidang penelitian ilmiah. Memiliki begitu banyak penerapan dalam bidang industrial dan militer. Juga seni yang serius bagi sejumlah orang dan hobi yang mengasyikkan bagi jutaan orang lainnya. Foto menyampaikan informasi dan penyimpangan informasi dalam pendidikan, jurnalisme, dan periklanan. Karena dapat dengan jelas membantu mengingat masa lalu, fotografi dijadikan souvenir dan kenang-kenangan yang paling dicari. Tentu saja, sinematograf merupakan salah satu turunan perkembangan yang selain menjadi medium hiburan utama, juga memiliki kegunaan sebanyak fotografi. Tidak ada penemuan yang sepenuhnya merupakan hasil karya satu orang saja dan karya-karya terdahulu jelas telah menyiapkan jalan bagi pencapaian Daguerre. Kamera obskura, alat yang mirip dengan kamera lubang jarum, tetapi tanpa film, telah ditemukan setidaknya 8 abad sebelum Daguerre. Pada abad ke-16, Girolamo Cardano mengambil langkah penting dengan menempatkan lensa di pembukaan kamera obskura. Langkah itu merupakan awal menarik bagi ditemukannya kamera modern, tetapi karena gambar yang dihasilkannya sama sekali tidak permanen, alat itu pun tidak dapat dianggap sebagai jenis fotografi. Penemuan terdahulu yang juga penting dibuat pada tahun 1727 oleh Johann Sulze yang menemukan bahwa garam perak bersifat peka cahaya. Walaupun dia memakai penemuan ini untuk membuat beberapa gambar temporer, Sulze tidak menindaklanjuti penemuan ini.
Pendahulu yang paling mendekati penemuan Daguerre dibuat oleh Niepce, yang belakangan menjadi rekanan Daguerre. Sekitar tahun 1820, Niepce menemukan bahwa bitumen Judea sejenis aspal bersifat peka cahaya. Dengan menggabungkan zat peka cahaya ini dengan sebuah kamera obskura, Niepce berhasil membuat foto pertama di dunia. Foto yang diambilnya pada tahun 1826 masih ada. Untuk alasan itu, beberapa orang merasa bahwa Niepce seharusnya dianggap sebagai penemu fotografi. Namun, metode fotografi Niepce sangat tidak praktis karena membutuhkan masa pencahayaan selama 8 jam, bahkan itu pun gambarnya masih buram. Dalam metode Daguerre, gambar direkam pada sebuah pelat yang dilapisi perak iodida. Waktu pencahayaan selama 15-20 sudah mencukupi. Ini membuat metode itu, walaupun masih merepotkan, bisa digunakan secara praktis. Dalam 2 tahun sejak Daguerre mempublikasikan metodenya, orang-orang lain membuat sebuah perbaikan, penambahan perak bromida pada perak iodida yang digunakan sebagai bahan peka cahaya. Perubahan kecil ini memiliki efek penting di mana masa pencahayaan yang dibutuhkan menjadi sangat berkurang, sehingga pembuatan potret dengan fotografi pun menjadi sesuatu yang praktis. Pada tahun 1839, tidak lama setelah Daguerre mengumumkan penemuannya, William Henry Fox Talbot, seorang ilmuwan Inggris, mengumumkan bahwa dirinya telah mengembangkan metode fotografi yang berbeda, yang melibatkan pembuatan film negatif terlebih dahulu, sebagaimana yang dilakukan orang sekarang ini. Menarik untuk dicatat bahwa Talbot sebenarnya berhasil membuat foto pertamanya pada tahun 1835, 2 tahun sebelum daguerreotype muncul. Talbot yang terlibat dalam beberapa proyek lain tidak segera menindaklanjuti eksperimen fotografinya. Jika saja dilakukannya, maka dia mungkin akan mengembangkan sistem fotografi layak jual sebelum Daguerre, dan mungkin saat ini akan dianggap sebagai penemu fotografi. Dalam tahun-tahun setelah Daguerre dan Talbot, ada banyak perbaikan besar yang dilakukan dalam bidang fotografi, proses pelat basah, proses pelat kering, roll film modern, foto berwarna, gambar bergerak, fotografi polaroid, dan serografi. Walaupun ada begitu banyak orang yang terlibat dalam pengembangan fotografi, saya rasa Louis Daguerre sejauh ini merupakan orang yang memberikan sumbangan terpenting. Tidak ada sistem fotografi yang layak pakai sebelum dia, sementara teknik yang digubahnya sangat praktis dan penggunaannya meluas dengan cepat. Selain itu, penemuan yang dipublikasikan dengan baik itu mendorong pengembangan lebih lanjut yang luar biasa. Memang benar metode fotografi yang kita gunakan sekarang ini jauh berbeda dari metode daguerreotype. Tetapi walaupun teknik-teknik modern ini tak pernah ditemukan, daguerreotype akan memberikan teknik fotografi yang berguna kepada kita. Tokoh ke-48, Simon Bolivar, tahun 1783 sampai tahun 1830. Simon Bolivar sering disebut sebagai George Washington dari Amerika Selatan, karena perannya dalam pembebasan 5 negara Amerika Selatan, Kolombia, Venezuela, Ekuador, Peru dan Bolivia dari kekuasaan Spanyol. Hanya sedikit tokoh politik, itu pun jika ada, yang memainkan peran begitu dominan dalam sejarah sebuah benua seperti yang dilakukannya. Bolivar dilahirkan pada tahun 1783 di Caracas, Venezuela, di tengah keluarga bangsawan berdarah Spanyol. Dia yatim di usia 9 tahun. Selama masa pertumbuhannya, Bolivar sangat terpengaruh oleh pemikiran dan idealisme pencerahan Prancis. Di antara karya para filsuf yang dia baca adalah John Locke, Rousseau, Voltaire, dan Montesquieu. Semasa muda, Bolivar mengunjungi beberapa negara Eropa. Di Roma pada tahun 1805, di puncak Bukit Aventin,
Bolivar mengangkat sumpah terkenalnya bahwa dia tak akan pernah beristirahat sampai tanah airnya dibebaskan dari cengkeraman Spanyol. Pada tahun 1808, Napoleon Bonaparte menyerbu Spanyol dan menempatkan kakaknya sendiri sebagai kepala pemerintahan Spanyol. Dengan mendongkel keluarga Raja Spanyol dari kekuasaan politik efektif, Napoleon memberikan kesempatan emas pada koloni-koloni Spanyol di Amerika Selatan untuk melancarkan perjuangan kebebasan politik mereka sendiri. Revolusi melawan kekuasaan Spanyol di Venezuela dimulai pada 1810, ketika gubernur Spanyol di Venezuela didongkel dari kekuasaannya. Sebuah proklamasi kemerdekaan resmi dibuat pada 1811. Tahun itu juga Bolivar menjadi seorang perwira tentara revolusioner. Namun, tahun berikutnya, pasukan Spanyol merebut Venezuela kembali. Pemimpin revolusi Francisco Miranda dipenjara, sedangkan Bolivar melarikan diri dari negeri itu. Tahun-tahun berikutnya terjadi serangkaian peperangan, di mana kemenangan-kemenangan yang bersifat sementara langsung disusul dengan kekalahan telak. Meski begitu, tekad Bolivar tak pernah tergoyahkan. Titik baliknya datang pada tahun 1819, ketika Bolivar memimpin tentara kecilnya yang berperangkat seadanya menyeberangi sungai-sungai, dataran-dataran dan puncak-puncak Andes, demi menyerang pasukan Spanyol di Kolombia. Di sana, dia memenangkan Battle of Boyaca yang krusial pada tanggal 7 Agustus tahun 1819, titik balik peperangan yang sebenarnya. Venezuela dimerdekakan pada tahun 1821 dan Ekuador pada tahun 1822. Sementara itu, patriot Argentina, José de San Martín, berhasil memerdekakan Argentina dan Chili dari kekuasaan Spanyol, dan tengah mengupayakan pembebasan Peru. Kedua pahlawan pembebasan ini bertemu di kota Guayaquil, Ekuador, pada musim panas tahun 1822. Namun, mereka gagal menyepakati cara untuk bekerja sama dan mengoordinasi perlawanan mereka terhadap Spanyol. Karena San Martín enggan bertikai dengan Bolivar yang ambisius, tindakan yang hanya akan menguntungkan Spanyol, dia memutuskan mundur dari jabatannya dan mengundurkan diri sepenuhnya dari Amerika Selatan. Pada tahun 1824, pasukan Bolivar telah memerdekakan apa yang sekarang menjadi Peru, dan pada tahun 1825, pasukan Spanyol di Peru atas, sekarang ini adalah Bolivia, diluluhlantakkan. Sisa karir Bolivar kurang sukses. Dia terkesan oleh contoh Amerika Serikat dan berniat membangun sebuah federasi dari negara-negara baru di Amerika Selatan. Kenyataannya, Venezuela, Kolombia dan Ekuador membentuk Republik Kolombia Raya dengan Bolivar sebagai presidennya. Sayangnya, tendensi sentrifugal di Amerika Selatan lebih besar daripada di Amerika Utara. Ketika Bolivar mengadakan pertemuan Kongres negara-negara Amerika berbahasa Spanyol pada tahun 1826, hanya 4 negara yang hadir. Bahkan, alih-alih lebih banyak negara yang bergabung dengan Kolombia Raya, republik itu sendiri mulai mengalami keretakan. Perang sipil pecah tidak lama kemudian, dan pada tahun 1828, terjadilah upaya untuk membunuh Bolivar. Pada tahun 1830, Venezuela dan Ekuador memisahkan diri. Bolivar yang menyadari dirinya menjadi penghalang perdamaian, mengundurkan diri pada April tahun 1830. Saat meninggal dunia pada Desember tahun 1830, dia dalam keadaan patah semangat, miskin, dan yang terdiri diusir dari tanah airnya Venezuela. Bolivar jelas sangat ambisius. Dalam kondisi mendesak pada waktu itu, dia kadang bertindak berdasarkan kediktatoran. Meski begitu, saat harus memilih, dia rela menundukkan ambisi pribadinya demi kepentingan publik dan idealisme demokrasi, dan dia tak pernah enggan menyerahkan kekuasaan diktatorialnya.
Dia pernah ditawari tahta, tetapi menolaknya. Tidak diragukan lagi, gelar El Libertador Sang Pembebas, yang dianugerahkan padanya, merupakan kehormatan yang jauh lebih besar daripada gelar kebangsawanan manapun. Tidak ada keraguan Bolivar merupakan tokoh dominan dalam pembebasan koloni Spanyol di Amerika dari kekuasaan kolonial. Dia menyediakan kepemimpinan ideologis bagi gerakan itu, menulis artikel, menerbitkan koran, membuat pidato, dan menulis surat. Dia tidak kenal lelah menggalang dana untuk mendukung perjuangan. Dan dia merupakan pemimpin militer utama dalam pasukan revolusioner, namun, salah jika membayangkan Bolivar sebagai seorang jenderal besar. Pasukan yang dikalahkannya tidak besar dan juga tidak terpimpin dengan baik. Bolivar sendiri tidak terlalu berbakat, baik dalam strategi maupun taktik. Ini tidak mengherankan karena dia tak pernah mendapatkan pendidikan kemiliteran. Namun, Bolivar mengimbangi semua kekurangannya itu dengan semangatnya yang tidak kenal menyerah di hadapan musuh-musuhnya. Setiap kali dikalahkan pasukan Spanyol, ketika orang lain sudah siap lari meninggalkan medan pertempuran, Bolivar dengan penuh semangat mengumpulkan pasukannya kembali dan meneruskan perjuangan. Menurut pendapat saya, Bolivar jauh lebih berpengaruh daripada tokoh-tokoh terkenal seperti Julius Caesar maupun Charlemagne, karena perubahan yang dihasilkan oleh kariernya terbukti lebih permanen dan karena wilayah yang dipengaruhinya lebih luas. Namun, Bolivar diberikan peringkat di bawah Alexander Agung, Adolf Hitler dan Napoleon, karena hal-hal yang dilakukan ketiga orang itu tak akan terjadi tanpa mereka. Sedangkan sulit membayangkan negara-negara Amerika Selatan pada akhirnya bisa mendapatkan kemerdekaan mereka. Perbandingan paling menarik dan signifikan adalah antara Bolivar dan George Washington. Seperti Washington, Bolivar memimpin pasukan yang kecil dan kurang terlatih. Mereka kekurangan uang dan jika bukan karena pemimpin yang sangat mengobarkan semangat, pasukan itu pasti sudah bubar sejak lama. Tidak seperti Washington, Bolivar membebaskan semua budak miliknya semasa hidupnya. Selain itu, dengan proklamasi dan ayat-ayat dalam konstitusi, dia secara aktif berusaha menghapuskan perbudakan di tanah yang dia bebaskan. Upayanya tidak begitu berhasil dan perbudakan masih berlangsung di wilayah itu ketika dia wafat. Bolivar memiliki kepribadian yang kompleks dan menarik, dramatik, penuh keberanian, dan romantis. Dia seorang pria tampan dan memiliki banyak kisah asmara. Dia seorang idealis yang berpandangan jauh, tetapi kurang baik dalam hal administratif dibandingkan Washington, dan lebih suka mabuk pujian. Dia jauh lebih ambisius daripada Washington sampai-sampai merugikan negara-negara yang dia bebaskan. Di pihak lain, Bolivar sama sekali tidak berminat mengambil keuntungan finansial. Dia kaya raya ketika terjun dalam politik, miskin ketika mengundurkan diri. Wilayah yang dibebaskan Bolivar dari cengkeraman kolonial, jauh lebih besar daripada Amerika Serikat pada awal berdirinya. Meski begitu, dia jelas kurang penting dibandingkan Washington, semata-mata karena Amerika Serikat memainkan peran yang jauh lebih penting dalam sejarah ketimbang negara-negara yang dibebaskan Bolivar. Tokoh ke-49, René Descartes tahun 1596 sampai tahun 1650. René Descartes, sang filsuf, ilmuwan dan ahli matematika ternama asal Prancis, dilahirkan pada 1596 di desa La Haye. Di masa mudanya dia mengikuti pendidikan di sekolah Jesuit terkenal, Collège La Flèche. Ketika berusia 20-an, dia mendapat gelar dalam bidang hukum dari Universitas Poitiers. Tetapi dia tidak pernah berpraktik hukum. Walaupun menerima pendidikan yang sangat baik, Descartes berkeyakinan bahwa hanya ada sedikit pengetahuan yang dapat diandalkan dalam bidang manapun, kecuali matematika. Alih-alih meneruskan pendidikan formalnya, dia memutuskan untuk berkelana keliling Eropa dan melihat dunia secara langsung. Karena keluarganya berada,
penghasilan Descartes cukup untuk membuatnya mampu berkelana kemanapun dia suka. Dari tahun 1616 sampai tahun 1628, Descartes menjelajah ke banyak tempat. Dia sempat bergabung ke dinas ketentaraan di 3 negara berbeda, Belanda, Bavaria, dan Hungaria, walaupun dia tampaknya tidak pernah terjun ke arena pertempuran. Dia juga mengunjungi Italia, Polandia, Denmark dan negara-negara lainnya. Selama tahun-tahun itu, dia merumuskan apa yang menurutnya merupakan metode umum untuk menemukan kebenaran. Ketika berusia 32 tahun, Descartes memutuskan menerapkan metodenya dalam sebuah upaya untuk membangun gambaran utuh dari dunia. Dia lalu tinggal di Belanda, di mana dia kemudian menetap selama 21 tahun. Dia memilih Belanda karena di sana terdapat kebebasan intelektual yang lebih besar dan juga karena dia ingin menghindari gangguan-gangguan sosial di Paris. Sekitar tahun 1629, dia menulis Rules for the Direction of the Mind, sebuah buku yang memuat garis besar metodenya. Namun, buku ini tidak selesai dan mungkin tidak pernah diniatkan untuk diterbitkan. Buku ini pertama kali terbit lebih dari 50 tahun setelah meninggalnya Descartes. Antara tahun 1630 sampai tahun 1634, Descartes menerapkan metodenya untuk studi ilmu pengetahuan. Untuk mempelajari lebih banyak mengenai anatomi dan fisiologi, dia melakukan pembedahan. Dia terlibat dalam berbagai riset independen besar dalam bidang optik, meteorologi, matematika, dan beberapa cabang ilmu pengetahuan lainnya. Adalah Descartes yang berniat menyajikan hasil penelitian ilmiahnya dalam sebuah buku yang akan diberi judul Le Monde Dunia. Namun, pada tahun 1633, ketika buku ini sudah hampir rampung, dia mengetahui bagaimana otoritas-otoritas gereja di Italia mendakwa Galileo karena mendukung teori Kopernikus tentang bumi yang berputar mengelilingi matahari. Walaupun di Belanda dia tidak menjadi sasaran otoritas-otoritas Katolik, Descartes merasa lebih baik menunda penerbitan buku karyanya, karena dalam bukunya dia juga membela teori Kopernikus. Sebagai gantinya, pada tahun 1637, dia menerbitkan karyanya yang paling terkenal, Discourse on the Method for Properly Guiding the Reason and Finding Truth in the Sciences, biasanya cukup disebut Discourse on Method. Discourse ditulis dalam bahasa Prancis dan bukannya Latin, agar semua orang terpelajar dapat membacanya, termasuk mereka-mereka yang tidak menerima pendidikan klasik. Sebagai tambahan buku itu, Descartes mencantumkan 3 esainya yang memuat contoh-contoh penemuannya dengan menggunakan metodenya. Dalam tambahan pertama, Optics, Descartes menjelaskan hukum pembiasan cahaya, yang sebenarnya telah ditemukan sebelumnya oleh Willebrord Snell. Dia juga membahas lensa dan berbagai instrumen optikal, menjelaskan cara kerja mata dan pelbagai malfungsi-malfungsinya. Juga menyajikan teori cahaya yang merupakan versi awal dari teori gelombang cahaya yang belakangan dirumuskan oleh Christian Huygens. Tambahan keduanya mengandung pembahasan modern pertama tentang meteorologi. Dia membahas awan, hujan dan angin, dan memberi penjelasan tepat mengenai pelangi. Dia membantah paham bahwa panas merupakan fluida yang tak tampak oleh mata dan dengan tepat menyimpulkan bahwa panas adalah suatu bentuk gerak internal. Namun, pemikiran ini sebenarnya telah diajukan oleh Francis Bacon dan orang-orang lainnya. Dalam tambahan ketiga, geometri, Descartes menyajikan sumbangan terpenting dari kesemuanya, yaitu penemuannya tentang geometri analitik. Ini merupakan langkah kemajuan matematika besar yang menyediakan jalan bagi Newton dalam menemukan kalkulus. Mungkin, bagian paling menarik dari filsafat Descartes adalah caranya dia memulai. Dengan meneliti sejumlah besar paham keliru yang diterima umum pada masa itu, Descartes memutuskan bahwa agar dia dapat mencapai kebenaran, dia harus mulai dari nol. Dengan demikian,
dia memulai dengan meragukan segala hal, semua hal yang diajarkan para gurunya, semua kepercayaannya, semua pemikiran yang tampak masuk akal, bahkan keberadaan dunia eksternal, bahkan keberadaannya sendiri, dengan kata lain, meragukan segala-galanya. Ini tentu saja menghasilkan sebuah masalah, bagaimana mungkin mengatasi suatu penyangkalan universal dan meraih pengetahuan yang dapat diandalkan tentang apa saja. Dengan menggunakan serangkaian argumen metafisis yang cerdik, Descartes secara memuaskan membuktikan bahwa dirinya itu memang ada cogito ergo sum, yakni saya berpikir, maka saya ada, bahwa Tuhan itu ada dan bahwa dunia luar itu ada. Inilah titik pijak dari teori Descartes. Makna penting dari metode Descartes bercabang ganda. Pertama, dia menempatkan pertanyaan epistemologis mendasar di pusat sistem filsafatnya. Apakah asal-usul pengetahuan manusia itu? Para filsuf terdahulu telah berusaha menjabarkan bagaimana karakter dunia. Descartes mengajari kita bahwa masalah itu tidak akan terjawab secara memuaskan, kecuali dilakukan secara konjungsi dengan pertanyaan, bagaimana saya bisa tahu? Kedua, Descartes menganjurkan bahwa kita tidak boleh memulai dengan kepercayaan, tetapi dengan keraguan. Ini kebalikan sepenuhnya dengan sikap Santo Agustinus dan kebanyakan ahli teologi abad pertengahan bahwa kepercayaan haruslah didahulukan. Memang benar, Descartes kemudian mencapai kesimpulan-kesimpulan yang sama dengan teologi ortodoks. Namun, para pembacanya lebih memperhatikan metode yang dianjurkannya daripada kesimpulan yang dicapainya. Ketakutan-ketakutan pihak gereja bahwa tulisan-tulisan Descartes pada akhirnya akan terbukti subversif memang cukup beralasan. Dalam filsafatnya, Descartes menegaskan perbedaan antara nalar dan objek material dan karenanya menganjurkan sebuah dualisme menyeluruh. Perbedaan ini pernah dilakukan sebelumnya, tetapi tulisan-tulisan Descartes memicu perdebatan teoretis tentang subjek itu. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukannya membangkitkan minat para filsuf sejak saat itu, dan sampai saat ini masih belum terpecahkan. Yang juga sangat berpengaruh adalah konsepsi Descartes tentang alam fana. Dia percaya bahwa seluruh dunia kecuali Tuhan dan jiwa manusia beroperasi secara mekanik, dan karena itulah semua peristiwa dapat dijelaskan melalui sebab musabab mekanik. Karena alasan ini, dia menolak klaim-klaim astrologi, sihir dan bentuk-bentuk tahayul lainnya. Artinya, dia mencari sebab mekanik yang terkait langsung dengan peristiwa dan membantah bahwa peristiwa terjadi demi satu tujuan akhir yang tidak kelihatan ujungnya. Dari cara pandang Descartes, kesimpulannya adalah bahwa hewan pada hakikatnya adalah mesin yang rumit, dan bahwa tubuh manusia pun tunduk pada hukum-hukum mekanika sederhana. Sejak saat itu, pendapat ini menjadi salah satu pemikiran dasar fisiologi modern. Descartes lebih menyukai riset ilmiah dan percaya penerapan-penerapan praktis dari riset ini dapat memberi manfaat pada masyarakat. Dia merasa bahwa para ilmuwan harus menghindari pandangan-pandangan yang kabur maknanya, dan harus coba menggambarkan dunia melalui persamaan-persamaan matematika. Semua ini terdengar sangat modern. Namun, walaupun melakukan pengamatan sendiri, Descartes tak pernah sungguh-sungguh menekankan pentingnya percobaan dalam metode ilmiah. Filsuf Inggris ternama, Francis Bacon, pernah memproklamirkan pentingnya penyelidikan ilmiah, dan manfaat yang diharapkan dari proses tersebut, beberapa tahun sebelum Descartes. Argumen terkenal Descartes, saya berpikir, maka saya ada, juga tidak original. Kalimat ini telah dinyatakan lebih dari 1200 tahun sebelumnya, dengan kata-kata berbeda tentu saja, oleh Santo Agustinus. Selain itu, bukti Descartes tentang keberadaan Tuhan hanyalah variasi dari argumen ontologis yang pertama kali diajukan oleh Santo Anselmus tahun 1033 sampai tahun 1109. Pada tahun 1641, Descartes menerbitkan buku ternama lainnya, Meditations.
Sedangkan karyanya yang lain, Principles of Philosophy, muncul pada tahun 1644. Kedua buku ini aslinya ditulis dalam bahasa Latin, tetapi terjemahan bahasa Prancisnya muncul pada tahun 1647. Walaupun Descartes seorang penulis yang mahir bermain kata, dengan gaya prosanya yang indah, nada tulisannya justru bergaya lama. Bahkan, dia kerap terdengar mungkin karena pendekatan rasionalisnya seperti seorang ilmuwan abad pertengahan. Sebaliknya, Francis Bacon, walaupun lahir 35 tahun sebelum Descartes, memiliki nada tulisan yang cukup modern. Seperti diperjelas oleh tulisan-tulisannya, Descartes merupakan orang yang amat mempercayai keberadaan Tuhan. Dia menganggap dirinya seorang Katolik yang baik, tetapi otoritas gereja tidak menyukai pandangan-pandangannya, serta karya-karyanya dicantumkan dalam daftar buku-buku yang dilarang oleh gereja Katolik. Bahkan di Belanda yang menganut Protestan, mungkin merupakan negara paling toleran di Eropa pada masa itu, Descartes dituduh ateisme dan sering mendapatkan kesulitan dengan pihak otoritas. Pada tahun 1649, Descartes menerima tawaran finansial yang sangat murah hati dari Ratu Christina dari Swedia untuk datang ke Stockholm dan menjadi tutor pribadi Ratu. Descartes menyukai ruangan yang hangat dan selalu menikmati kesempatan tidur larut. Dia sangat resah ketika tahu bahwa Ratu ingin pelajarannya dimulai pada pukul 5 pagi. Descartes takut udara pagi yang dingin akan berakibat fatal baginya, dan memang demikian adanya. Tidak lama kemudian dia mengidap paru-paru basah. Dia meninggal dunia pada Februari tahun 1650, hanya 4 bulan setelah tiba di Swedia. Descartes tidak pernah menikah. Walau demikian, dia memiliki seorang anak perempuan yang sayangnya meninggal di usia muda. Filosofi Descartes sangat dikritik oleh banyak rekan sezamannya, sebagian karena mereka merasa filosofi itu melibatkan penalaran melingkar. Para filsuf di masa selanjutnya menunjukkan banyak kelemahan dalam sistem filosofinya dan hanya sedikit orang di masanya bersedia mati-matian mempertahankan sistem itu. Namun, kini yang bobot makna seorang filsuf tidak sepenuhnya terletak pada ketepatan sistem filosofinya, yang lebih penting adalah apakah pemikirannya, atau tepatnya, pemikiran yang diambil orang lain dari tulisan-tulisannya terbukti berpengaruh luas. Berdasarkan hal itu, jelaslah Descartes merupakan tokoh yang penting. Setidaknya 5 pemikiran Descartes memiliki dampak penting pada pemikiran masyarakat Eropa. 1. Pandangan mekaniknya atas alam semesta. 2. Sikap positifnya terhadap penyelidikan ilmiah. 3. Penekanannya pada penggunaan matematika dalam ilmu pengetahuan. 4. Pembelaannya atas skeptisisme sebagai titik pijak. Dan 5. Perhatian yang dicurahkannya pada epistemologi. Dalam menilai Descartes secara keseluruhan, saya juga memperhitungkan pencapaian-pencapaian ilmiahnya yang mengagumkan, khususnya penemuan geometri analitik. Faktor inilah yang meyakinkan saya untuk menempatkan peringkat Descartes agak lebih tinggi daripada filsuf-filsuf terkemuka lainnya, seperti Voltaire, Rousseau, dan Francis Bacon. Tokoh ke-50, Michelangelo, tahun 1475 sampai tahun 1564. Seniman Renaissance Michelangelo Buonarroti merupakan sosok paling menonjol dalam sejarah seni visual. Michelangelo, seorang pelukis, pemahat dan arsitek brilian, meninggalkan segudang adikarya yang memukau para penikmatnya selama berabad-abad. Karyanya sangat mempengaruhi perkembangan lukisan dan pahatan Eropa. Michelangelo lahir tahun 1475, di kota bernama Caprese, Italia, sekitar 40 mil dari Florence. Dia menunjukkan bakat sejak usia dini, dan pada usia 13 dia sudah magang pada pelukis ternama Florence Ghirlandaio. Saat Michelangelo berumur 15 tahun, dia dibawa untuk tinggal di Istana Medici oleh Lorenzo the Magnificent, penguasa Florenco, yang menjadi patronnya.
Di tempat ini Michelangelo bak anggota keluarga sang penguasa Florenco. Sepanjang kariernya, bakat Michelangelo telah menonjol, dan dia kerap diberi tugas oleh para paus dan penguasa sekuler untuk merancang dan menghasilkan karya seni. Walau dia tinggal di berbagai tempat, sebagian besar hidupnya dihabiskan di Roma dan Florence. Michelangelo meninggal di Roma pada tahun 1564, tidak lama setelah ulang tahunnya yang ke-89. Dia tidak pernah menikah. Walaupun tidak sejenius dan seuniversal pendahulunya, Leonardo da Vinci, kemampuan Michelangelo tetap saja memukau. Dia satu-satunya artis, mungkin satu-satunya orang, yang mencapai puncak pencapaian dalam dua bidang yang berbeda dalam usaha umat manusia. Sebagai pelukis, Michelangelo mencapai puncaknya ditilik dari kualitas pekerjaan terbaiknya dan pengaruh yang dimilikinya pada pelukis sesudahnya. Fresko atau lukisan dinding yang menghiasi langit-langit Kapel Sistine di Roma dilulukan sebagai pencapaian artistik terbaik sepanjang masa. Walau begitu, Michelangelo menganggap dirinya sebagai seorang pemahat, dan banyak kritisi menempatkan Michelangelo sebagai pemahat terbaik yang pernah ada. Patung Daud dan Musa misalnya, dan Pieta, semuanya merupakan karya-karya yang melampaui kesenimanan. Michelangelo juga seorang arsitek yang berbakat. Di antara pencapaiannya yang terkemuka dalam bidang ini adalah Kapel Medici di Florence. Selama beberapa tahun dia juga menjadi kepala arsitek pembuatan Basilika St. Petrus di Roma. Walau Michelangelo menulis banyak puisi semasa hidupnya, hanya sekitar 300 yang bisa dilihat. Banyak dari soneta dan puisinya yang tidak diterbitkan sampai lama setelah dia meninggal. Soneta dan puisinya memberikan pandangan lebih dalam terhadap kepribadiannya, dan menunjukkan bahwa Michelangelo adalah seorang pujangga berbakat. Seperti yang saya jelaskan dalam artikel mengenai Shakespeare, saya percaya bahwa seni dan artis secara umum mempunyai peran yang sedikit dalam sejarah manusia dan kesehariannya. Oleh karena alasan itulah, Michelangelo, walau kedudukannya sebagai artistik jenius, berada lebih rendah pada daftar ini daripada banyak ilmuwan dan penemu, yang bahkan lebih tidak terkenal dari Michelangelo. Tokoh ke-51, Paus Urban II, tahun 1042 sampai tahun 1099. Tidak banyak yang mengingat Paus Urban II. Tetap ada beberapa manusia yang pengaruhnya pada sejarah manusia begitu jelas dan langsung, seperti halnya Paus Urban II yang menyeru orang-orang Kristen untuk merebut kembali tanah suci dari orang-orang Islam dan memicu perang salib. Urban, yang bernama asli Odo de la Guerie, lahir sekitar tahun 1042, di dekat kota Châtillon-sur-Marne di Prancis. Dia datang dari keluarga bangsawan Prancis terkemuka, dan menerima pendidikan yang baik. Saat remaja, dia menjadi anggota diaken di Reims. Kemudian dia menjadi pendeta Cluniac lalu menjadi kardinal, sebelum penunjukannya sebagai paus pada 1088. Urban seorang paus yang kuat, efektif dan cerdas secara politis, tetapi bukan itu yang membuat dia meraih tempat di buku ini. Tindakan yang membuat Urban II diingat terjadi pada tanggal 27 November tahun 1095. Urban mengadakan rapat umum konsil gereja yang diadakan di kota Clermont di Prancis. Di sanalah, di depan ribuan massa, Urban menyampaikan pidato singkat paling efektif mungkin sepanjang sejarah, satu pidato yang mempengaruhi Eropa selama berabad-abad mendatang. Dalam pidatonya, Paus Urban memprotes kaum Turki Seljuk, yang menduduki tanah suci saat itu, telah mengotori tempat-tempat suci umat Kristen dan menganiaya para peziarah Kristen. Urban mendesak seluruh umat Kristiani untuk bergabung dalam perang suci, perang salib untuk merebut kembali tanah suci untuk Kristen. Tetapi, Urban terlalu pintar dengan hanya menggunakan alasan altruistik belaka. Urban menyatakan bahwa tanah suci subur dan kaya, lebih kaya daripada tanah Kristen Eropa. Akhirnya Paus mengumumkan
bahwa keikutsertaan dalam perang salib menghapus dosa dan memastikan para peserta mendapat pengurangan atas semua dosanya. Pidato brilian Urban, yang secara bersamaan sangat memotivasi para pendengarnya termasuk pendengar yang paling egois sekalipun. Sebelum Urban sempat menyelesaikan pidatonya, massa telah berteriak, Deus Levolt, yang artinya Tuhan berkehendak, yang segera menjadi teriakan perang para tentara salib. Dalam beberapa bulan, perang salib pertama dimulai dan diikuti oleh berbagai perang salib. Ada 8 perang besar dan banyak yang kecil, yang berlangsung selama 200 tahun. Tidak begitu perlu menjelaskan pentingnya perang salib. Seperti semua perang, kesemuanya memiliki pengaruh yang langsung terhadap yang terlibat di dalamnya, dan terhadap peradaban sipil yang terperangkap di dalam bara perang. Sebagai tambahan, bagaimanapun, perang salib memberikan pengaruh yang membawa Eropa Barat berhubungan erat dengan peradaban Bizantium dan Islam, yang pada saat itu lebih maju daripada Eropa Barat. Hubungan itu memuluskan jalan bagi Renaissance yang mengarah pada berkembangnya peradaban Eropa modern. Paus Urban II berada pada daftar ini bukan hanya karena peranannya yang luar biasa terhadap perang salib, tetapi juga karena tanpa kehadirannya, perang salib tidak akan terjadi. Memang pada saat itu keadaannya memungkinkan, kalau tidak pidatonya mungkin hanya akan dianggap angin lalu. Tetapi untuk memulai pergerakan massal orang-orang Eropa, diperlukan kepemimpinan dari orang-orang penting. Tidak seorang raja pun mampu melakukannya. Seandainya seorang kaisar Jerman menyatakan perang suci terhadap orang-orang Turki dan membawa tentaranya untuk melakukan perang suci, mungkin agak meragukan jika banyak kesatria Inggris yang akan bergabung. Hanya ada satu sosok di Eropa Barat yang otoritasnya melampaui batas nasional. Hanya Paus yang bisa mengajukan proyek di mana seluruh umat Kristen terlibat di dalamnya, dengan harapan akan banyak orang mengikuti sarannya. Tanpa kepemimpinan Paus, dan pidato dramatis yang dibuatnya, perang salib, sebagai pergerakan massal Eropa, mungkin tidak pernah akan terjadi. Pun keadaannya saat itu bahwa tidak seorang pun di kepausan perang mampu mengajukan proposal untuk membebaskan tanah suci. Sebaliknya, usulan dari Urban dalam berbagai hal tampak tidak bisa diterapkan. Pada umumnya para pemimpin yang bijaksana akan sangat sungkan untuk membuat proposal yang tidak biasa, yang konsekuensinya sulit untuk diperkirakan. Tetapi, Urban II berani melakukannya. Oleh karena itu dia mempunyai pengaruh yang lebih besar dan panjang pada sejarah manusia daripada mereka yang lebih ternama. Tokoh ke-52, Umar bin Khattab, sekitar tahun 586 sampai tahun 644. Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua dan mungkin yang terbesar dari khalifah yang ada. Usianya lebih muda daripada Nabi Muhammad, dan seperti sang Nabi, dia dilahirkan di Makkah. Tahun kelahirannya tidak diketahui, tetapi mungkin sekitar tahun 586 Masehi. Aslinya, Umar adalah musuh paling keras yang menentang Nabi Muhammad dan agama barunya. Tetapi mendadak, Umar berbalik dan masuk Islam, dan kemudian menjadi pendukung Nabi Muhammad yang paling kuat. Kemiripannya dengan kisah St. Paul yang masuk Kristen sangat mengejutkan. Umar menjadi salah satu penasihat paling dekat Nabi Muhammad sepanjang hidup Nabi Muhammad. Pada tahun 632, Nabi Muhammad wafat tanpa menunjuk pengganti. Umar segera mendukung pencalonan Abu Bakar, rekan dekat, dan sekaligus mertua dari Nabi. Hal ini menghindarkan perebutan kekuasaan dan memungkinkan Abu Bakar untuk diakui secara umum sebagai khalifah pertama sebagai penerus Nabi Muhammad. Abu Bakar seorang pemimpin yang sukses, namun dia wafat setelah hanya 2 tahun menjadi khalifah. Tetapi, Abu Bakar telah secara spesifik menyebutkan Umar, yang juga mertua dari Nabi Muhammad untuk meneruskan kepemimpinannya, jadi sekali lagi perebutan kekuasaan terhindarkan. Umar menjadi khalifah pada tahun 634,
dan berkuasa hingga tahun 644, setelah dia dibunuh di Madinah oleh budak Persia. Diranjangnya sebelum beliau meninggal dunia, Umar menunjuk komite yang terdiri dari 6 orang untuk memilih penggantinya, dengan begitu sekali lagi menghindarkan perebutan kekuasaan. Komite itu memilih Utsman, khalifah ketiga, yang berkuasa dari tahun 644 sampai tahun 656. Pada 10 tahun kekuasaan khalifah, Umarlah penaklukan paling penting bangsa Arab terjadi. Tidak lama setelah penobatan Umar, tentara Arab menduduki Suriah dan Palestina yang saat itu menjadi bagian dari kerajaan Bizantium. Di pertempuran Yarmuk pada tahun 636, pasukan Arab menang secara gemilang atas pasukan Bizantium. Damaskus jatuh di tahun yang sama, dan Yerusalem menyerah 2 tahun kemudian. Pada tahun 641, pasukan Arab telah menaklukkan seluruh Palestina dan Syria, dan maju menuju yang kini dikenal sebagai Turki. Tahun 639, pasukan Arab menyerang Mesir yang juga merupakan daerah kekuasaan Bizantium. Dalam 3 tahun, penaklukan Arab atas Mesir selesai. Penyerangan Arab terhadap Irak, saat itu menjadi bagian dari kerajaan Persia Sassanid dimulai sebelum Umar menjadi khalifah. Kunci kemenangan Arab ada di pertempuran Qadisiyah tahun 637 yang terjadi dalam masa pemerintahan Umar. Pada tahun 641, seluruh Irak berada di bawah kekuasaan Arab. Tetapi, itu belum semua. Pasukan Arab langsung menyerang Persia, dan pada pertempuran Nahawan tahun 642 mereka mengalahkan pasukan kerajaan Sassanid. Saat Umar wafat, di tahun 644, sebagian besar bagian barat Iran telah disapu. Pasukan Arab tidak kehabisan napas karena mangkatnya Umar. Di bagian timur mereka meneruskan penaklukan Persia, sementara di barat mereka segera meneruskan ke arah Afrika Utara. Tidak kalah pentingnya dengan penaklukan Umar adalah kelestariannya. Iran, walau populasinya beralih ke Islam, pada akhirnya meraih kemandiriannya dari kekuasaan Arab. Tetapi Suriah, Irak, dan Mesir tidak pernah lepas. Negara-negara itu menjadi sepenuhnya Arab dan bertahan hingga kini. Umar harus membedakan kebijaksanaannya untuk memerintah daerah luas yang ditaklukkan tentaranya. Dia memutuskan bahwa orang-orang Arab diberikan keistimewaan dalam kasta militer di daerah-daerah yang mereka taklukkan, dan mereka harus tinggal di dalam kota-kota benteng, terpisah dari penduduk asli. Penduduk yang ditaklukkan harus membayar upeti kepada penakluk Muslim, umumnya orang Arab, tetapi jika tidak, dibiarkan hidup dalam damai. Istimewanya, mereka tidak dipaksa untuk masuk Islam. Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa penaklukan Arab lebih merupakan penaklukan nasionalis daripada perang suci, walaupun aspek religiusnya tidak juga kalah kental. Pencapaian Umar sangat mengagumkan. Setelah Nabi Muhammad sendiri, dia merupakan figur utama dalam penyebaran Islam. Tanpa penaklukannya yang cepat, Islam mungkin tidak akan tersebar seluas saat ini. Lebih lanjut, kebanyakan daerah yang ditaklukkan tetap menjadi Arab sejak itu. Tentunya Nabi Muhammad yang menjadi penggerak utama, yang seharusnya menerima pengakuan utama atas perkembangan itu. Tetapi, tidak mungkin mengabaikan kontribusi Umar. Penaklukan yang dilakukan Umar bukan merupakan hal yang otomatis terjadi sebagai inspirasi dari Nabi Muhammad. Beberapa penaklukan memang tinggal menunggu waktu untuk terjadi, tetapi tidak dalam skala luar biasa yang terjadi di bawah kepimpinan brilian Umar. Sering kali ada orang-orang yang terkejut melihat Umar seorang figur yang tidak begitu dikenal di Barat, namun diletakkan lebih tinggi daripada manusia populer seperti Charlemagne dan Julius Caesar. Walau begitu, penaklukan bangsa Arab di bawah Umar dengan menilik jangkauan dan waktu yang diperlukan, secara substansial lebih penting daripada yang dilakukan oleh Caesar atau Charlemagne. Tokoh ke-53, Asoka,
kira-kira tahun 300 sebelum Masehi sampai tahun 323 sebelum Masehi. Asoka, mungkin raja yang paling penting dalam sejarah India, merupakan penguasa ketiga dari dinasti Mauryan dan cucu dari pendirinya, Chandragupta Maurya. Chandragupta adalah seorang pemimpin militer India yang menaklukkan sebagian besar bagian utara India bersamaan dengan tahun penaklukan Alexander Agung. Kesuksesan Chandragupta memantapkan berdirinya imperium pertama dalam sejarah India. Tahun kelahiran Asoka tidak diketahui. Mungkin sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Asoka dinobatkan pada tahun 273 sebelum Masehi. Awalnya Asoka mengikuti jejak kakeknya dan mencoba memperluas daerahnya dengan operasi militer. Dalam 8 tahun kekuasaannya, dia memenangkan perang dengan Kalinga, negara di pantai timur India, saat ini kira-kira terletak di negara bagian Orissa berada. Tetapi, saat dia menyadari korban manusia yang jatuh akibat kemenangannya, Asoka terguncang. 100.000 orang terbunuh dan lebih banyak lagi yang terluka. Masih dipenuhi rasa kaget dan penyesalan, Asoka memutuskan untuk tidak melanjutkan penaklukan militer India, dan berbalik menentang segala bentuk peperangan. Asoka mengambil Buddha sebagai filosofi religiusnya dan mencoba untuk menerapkan nilai-nilai Dharma, yang termasuk di dalamnya kejujuran, kasih sayang, dan anti kekerasan. Di tingkat pribadi, Asoka berhenti berburu dan menjadi vegetarian. Yang lebih penting adalah berbagai kebijakan manusiawi dan politis yang diambilnya. Asoka mendirikan rumah sakit dan perlindungan binatang, mengurangi hukum yang keras, membangun jalan dan mempromosikan irigasi. Dia bahkan menunjuk pejabat pemerintah khusus yang dikenal sebagai petugas Dharma yang bertugas memberitahukan orang-orang dalam kesolehan dan mendorong hubungan antara manusia yang bersahabat. Semua agama diberikan toleransi, tetapi Asoka secara khusus mengajarkan Buddha. Buddha mengalami peningkatan popularitas yang pesat. Misi-misi Buddha dikirim ke berbagai negara-negara asing dan sangat sukses di Ceylon, saat ini dikenal sebagai Sri Lanka. Asoka memerintahkan agar riwayat hidup dan kebijakannya dipahat pada batu dan pilar-pilar di kerajaannya. Banyak monumen yang masih ada sampai sekarang. Distribusinya yang luas menyediakan banyak informasi mengenai luasnya kekuasaan Asoka, dan pahatan-pahatan tersebut merupakan sumber utama pengetahuan mengenai karirnya. Kebetulan pilar-pilar ini juga dianggap sebagai karya seni yang hebat. Dalam waktu 50 tahun setelah kematian Asoka, Imperium Mauryan tumbang dan tidak pernah bangkit. Walau begitu, melalui dukungan Asoka terhadap Buddha, pengaruh Asoka terhadap dunia sangat besar. Saat Asoka naik tahta, Buddha merupakan agama lokal yang kecil yang populer hanya di barat daya India. Saat Asoka mangkat, pemeluk Buddha telah meluas ke seluruh India dan menyebar ke negara-negara tetangga. Asoka, di samping Gautama, bertanggung jawab terhadap berkembangnya Buddha menjadi agama utama dunia.